Kami dari kelompok 125 yang terdiri dari 4 fakultas yaitu FH, FEB, FKH, dan FIB. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hoaks dan literasi digital yang merupakan salah satu dari proker kami di bidang pendidikan sesuai dengan SGDS nomor 4. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu hoaks. Dalam KBBI, hoaks diartikan dengan berita bohong. Hoaks adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Hoaks berkembang seiring dengan kemajuan media sosial yang sangat memungkinkan semua orang menjadi penyebar hoaks. Pada umumnya, hoaks dibuat dengan tujuan having fun atau humor. Namun, hoaks juga bisa dijadikan alat propaganda tujuan politis seperti pencitraan atau sebaliknya. Menurut Dewan Pers menyebutkan beberapa ciri hoaks yaitu tidak ada sumber berita yang jelas, informasi bersifat menyerang, memiliki judul provokatif, memanipulasi fakta, ditulis oleh media yang tidak kredibel, informasi tidak menyeluruh, atau adanya fakta yang disembunyikan. Adapun ciri khas lain dari hoaks yaitu adanya huruf kapital, banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi tersebut. Lalu apa sih bahayanya hoaks? Hoaks dapat menimbulkan opini negatif, tidak lagi percaya fakta, merugikan masyarakat, menurunkan reputasi seseorang, bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Lalu, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri banyak pula hoaks yang pernah tersebar. Salah satunya yaitu hoaks tentang Ratna Sarumpait. Berita yang sempat viral pada tahun 2018 ini memasuki peringkat teratas. Berita menampilkan foto wajah Ratna yang bengkak dan memar, sampai mendapat tanggapan dari tokoh politik bahwa itu adalah penganiayaan tanpa adanya konfirmasi langsung dari Ratna, sehingga polisi menyelidiki kebenarannya. Dan ternyata Ratna tidak mengalami penganiayaan, melainkan efek dari operasi wajah yang ia alami. Yang tak kalah viral pada tahun 2021 yaitu hoaks tentang babi ngepet. Cerita ini berawal dari seseorang yang menyebarkan isu babi ngepet di Depok. Isu ini digunakan sebagai solusi untuk warga yang selalu mengeluh kehilangan uang. Untuk mendukung isu tersebut, pelaku sampai membeli babi dan merekayasa penangkapan babi ngepet. Dan setelah penyelidikan, akhirnya kebohongan tersebut terbongkar dan pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. Sebagai negara hukum, apakah di Indonesia ada hukum yang mengatur tentang penyebar hoaks? Pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pada pasal 45A ayat 1 UU ITE yang disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Yuk jadi masyarakat cerdas yang tidak mudah termakan hoaks dengan meningkatkan literasi terutama dalam dunia digital. Secara sederhana, literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari,
memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dengan bijak. Jika mengacu pada buku materi pendukung Gerakan Literasi Nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2017, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya kita mewujudkan literasi digital ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada 5 langkah mewujudkan literasi digital. Yang pertama, pemahaman paradigma literasi tidak hanya membaca dan bahan bacaan bukan hanya manual, melainkan juga secara digital. Yang kedua, pemenuhan akses internet di semua wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, implementasi konsep literasi di semua lembaga pendidikan. Selanjutnya ke yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan, kebenaran, dan fakta. Yang terakhir, yaitu masyarakat harus mengubah gaya hidupnya yang berawal dari budaya lisan menjadi budaya baca. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa betapa penting dan urgentnya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat untuk menghadapi dunia yang serba digital ini. Dengan adanya literasi, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media digital yang ada secara cerdas, bijak, dan produktif, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif yang ada di internet. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.